Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah Etika Profesi. Di sini kami bersama narasumber Bapak Imam, yang dimana beliau ini sebagai pegawai dari KLHK, khususnya di BSI LHK ya Pak ya, betul ya? Oke, di situ. Sebelum kita lanjut untuk sharing sessionnya, mungkin kita akan perkenalan terlebih dahulu. Di sini saya dari kelompok 1 Etikrop ini ada saya sendiri Muhammad Fajrul Pala, mungkin dari rekan saya. Saya Salsabila Rizka Utami. Saya Muhammad Ali Hafizana. Saya Giga Azra Babarenda. Dan mungkin Bapak Imam bisa perkenalan diri. Ya, saya Imam Muslimin. Saat ini bekerja di BPSI LHK, jadi Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Jadi namanya panjang. Aduh. Itu kantornya di Jalan Cihelet. Jadi di sebelahnya Universitas Pakuan. Itu perkenalan singkat dulu. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan rekan-rekan semua yang sudah memperkenalkan. Ya. Oke, kita lanjut mungkin ke acara intinya, yaitu adalah sharing session. Karena kebetulan dari Pak Imam sendiri sudah menjelaskan gitu bahwasanya Pak Imam ini sebagai pegawai dari BPSI LHK Kota Bogor gitu, bagian dari KLHK sendiri. Di sini kemungkinan kita akan berdiskusi terkait tentang kompetensi terlebih dahulu gitu. Karena kan tadi sudah dijelaskan gitu, betul ya, Bapak sebagai pegawai BPSI LHK. Jadi bagaimana sih kompetensi yang dibutuhkan oleh seseorang profesional di bidang lingkungan, yang khususnya ini di BPSI LHK seperti itu, Bapak. Oke. Kita nyantai aja ya. Jadi diskusinya nanti bisa ini. Jadi kompetensi itu memang suatu hal yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Nah, kita di KLHK itu secara kompetensi itu sudah dikelompok-kelompokkan, gitu ya. Jadi dikelompokkannya dalam jabatan fungsional. Jadi dalam struktur organisasi pemerintahan itu ada jabatan struktural, ada jabatan fungsional. Sesuai namanya, jabatan fungsional itu mengacu pada fungsional tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya. Jadi di KLHK itu ada bermacam-macam jabatan fungsional. Saya sendiri termasuk dalam jabatan fungsional PEH. PEH itu pengendali ekosistem hutan. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan pedal. Pedal itu pengendali dampak lingkungan di jabatan fungsional. Kemudian ada penyuluh kehutanan. Kemudian ada penyuluh lingkungan gitu. Nah, contoh kita ambil ya, pengendali ekosistem hutan. Kalau dari namanya, tugas kita adalah mengelola ekosistem hutan. Ada hubungannya nggak dengan lingkungan? Ada. Jadi kita di KLHK semuanya dituntut untuk menjaga ekosistem. Ekosistem itu pengertiannya luas dan salah satunya menyangkut lingkungan. Lalu bagaimana dengan kompetensi? Kan gitu. Jadi kompetensi dari pegawainya mungkin. Ya, ketika kita pertama kali masuk di KLHK, kita dibentuk. Dibentuk. Dibentuk itu namanya dengan pilihan jabatan fungsional, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya diklat. Diklat fungsional. Nah, di dalam diklat fungsional itulah patokannya adalah kompetensi. Jadi kompetensi itu nanti ada Kepmennya. Jadi Menteri LHK mengeluarkan kompetensi untuk masing-masing jabatan fungsional. Gitu ya. Ada panduannya, ada kompetensinya yang harus kita punya. Kompetensi itu ada dua. Satu kompetensi umum, yang kedua kompetensi khusus.
kompetensi umum itu mengacu pada kompetensi yang harus dimiliki oleh semua pegawai ASN. Jadi tidak pandang bulu fungsional apapun, harus mempunyai kompetensi umum. Salah satunya, contohnya, mempunyai integritas. Gitu ya. Yang kedua, kedisiplinan. Kemudian integritas, kedisiplinan, ada profesionalitas. Itu salah satunya yang umum. Kemudian ada kompetensi spesifik. Misalkan untuk saya pengendali ekosistem hutan, kompetensinya harus lulus dulu untuk diklat. Jadi diklat penjenjangan pertama. Jadi saya harus lulus dulu. Yang dipelajari di diklat penjenjangan pertama itu apa? Gitu ya. Jadi kalau untuk lulusan sarjana itu fungsionalnya sudah masuk ke fungsional keahlian. Jadi fungsional itu ada dua. Fungsional keahlian, kemudian fungsional terampil. Kalau terampil itu untuk pegawai-pegawai yang lulusan SMA, kemudian D3. Kalau untuk keahlian itu S1. Oke ya. Nah, perbedaannya di mana? Kan begitu. Kalau untuk lulusan SMA dan sampai dengan D3, kompetensinya banyak ke teknis. Oke ya, ke teknis. Misalkan begini, Perencanaan. teknis itu begini contohnya. Untuk pengendali ekosistem hutan terampil, kompetensinya dia harus mampu untuk mengukur pohon. Bagaimana cara mengukur pohon? Bagaimana cara mengukur lahan? Ya. Bagaimana cara menggunakan GPS? Gitu ya. Itu untuk level terampil. Jadi lebih ke hal teknis. Untuk keahlian, kompetensinya adalah nanti berhubungan dengan dari data yang ada, ini mau diolah pakai apa, menghasilkan apa, dan nanti untuk membuat kebijakan apa. Nah, itu lebih ke perencanaan ya, Pak? ya, Ya. ya. Misalkan begini, kompetensi untuk keahlian itu dibagi 3 levelnya. Level pertama, level muda, level madya. Secara umumnya begini, kalau pertama itu nanti hampir mirip dengan terampil. Bagaimana dia bisa mengambil data, bagaimana dia bisa menganalisis. Itu untuk pertama. Untuk muda, bagaimana dia bisa menganalisis dan menerjemahkan hasil analisis. Jadi levelnya sudah naik nih. Ya. Lalu untuk madya bagaimana? Hasil analisis dari muda tadi oleh madya dibuatlah suatu kebijakan. Jadi berdasarkan hasil analisis ini nanti kita bisa merevisi kebijakan pemerintah. Kita bisa memberikan saran rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah. Nah, tentu saja kompetensi untuk level pertama, muda, dan madya itu berbeda, maka level pendidikannya juga berbeda. Untuk madya paling tidak kompetensinya harus S2. Untuk pertama dan muda itu S1. Untuk ke madya nanti ada diklat lagi. Diklat untuk membentuk kompetensi tadi. Namanya diklat penjenjangan kedua. Lalu bagaimana? Contoh, untuk bisa masuk ke madya harus bisa membuat kebijakan. Kan gitu ya. Maka ketika kompetensi ujiannya adalah bagaimana yang bersangkutan bisa membuat policy brief, bisa membuat kebijakan. Kemudian kebijakan yang dia buat itu diuji.
apakah betul kebijakannya sesuai dengan pemerintahan sekarang? Apakah betul sesuai dengan kebutuhan? Ya, diuji. Kalau misalkan lolos, berarti sesuai dengan kompetensinya, dia memiliki kecakapan, maka dia bisa menduduki jabatan madya. Kalau belum lolos, berarti dia tetap di posisi muda. Itu sekilas mengenai kompetensi, gitu ya. Nah, kompetensi untuk masing-masing fungsional, kalau yang umum tadi adalah sama, untuk yang khusus nanti akan berbeda. Jadi, misalkan untuk penyuluh kehutanan, maka kompetensinya juga berbeda dengan dibanding pengendali ekosistem hutan. Karena kalau penyuluh kehutanan lebih banyak memberikan edukasi, penyuluhan, kalau pengendali ekosistem itu lebih banyak mengamati ke ekologi. Jadi ini dua hal yang berbeda, maka kompetensinya juga berbeda. Kompetensi itu nanti di KLHK dibuat petunjuknya, kompetensinya itu dibuat oleh BP2 SDM. BP2 SDM itu yang mengenai apa namanya sumber daya manusia di tingkat KLHK, dibuat oleh mereka dan nanti dilaksanakan oleh masing-masing slot. Itu sekilas mengenai kompetensinya. Itu ya. Jadi apapun nanti jurusan di KLHK akan didukung oleh diklat tadi. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, tidak tiba-tiba yang bersangkutan masuk KLHK kemudian ditempatkan di sini tanpa ada diklat khusus, enggak. Jadi dari awal sudah melalui tahapan ya diklat yang berjenjang. Nah, itu untuk memenuhi kompetensi yang lebih Jadi kalau misalnya kita nih Bapak, ya. kita kan D4 teknik manajemen hukum. Ya, Kalau misalnya kita di KLHK, Ya. itu bakalan diserahkan ke hutan atau ke penyuluh itunya itu tergantung gimana kita Ya. nanti dengan diklatnya gitu. Ya, oke. Berarti tidak ada hubungan karena kita kalau yang kita tahu nih sebelum kita wawancara LNK lingkungan pasti ke kehutanan lebih diarahkan ke hutan karena dari alumni pun juga banyak diarahkan ke kehutanannya dan AMDAL gitu. Ya, jadi ketika memasuki, saya yakin ketika memasuki dunia usaha manapun, istilahnya nanti bekal itu kayak Pertamina ya. Jadi kita masuk ke suatu instansi itu kita dianggap sebagai bekalnya nol. Bekalnya nol. Nah, dari bekal nol itu kemudian diadakan diklat. Sesuai nanti mau masuk ke bidang apa. Gitu. Kayak saya di saya dulunya peneliti. Kalau di peneliti ada diklat apa namanya pertama untuk peneliti ya. Setelah itu diklat penjenjangan ke-1, penjenjangan kedua, sama di fungsional yang lain di KLHK juga seperti itu. Jadi nanti ilmu yang didapatkan di perkuliahan itu adalah ilmu dasar ya, ilmu dasar, teori umum, teknis umum. Begitu masuk di dunia kerja di KLHK nanti akan dijuruskan dengan diklat-diklat tadi. Nah, ilmu yang kalian dapatkan di perkuliahan itu nanti akan terasah di situ. Jadi dukungan ilmu perkuliahan nanti akan terasa ketika memasuki diklat. Gitu ya. Dan versinya juga berbeda. Kalau di perkuliahan versinya versi akademik ya, berdasarkan penilaian dari dosen akademik. Nanti untuk diklat penjenjangan versinya juga berbeda. Jadi versi diklat versi kepegawaian gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Salah satu juga yang penting dalam diklat itu
Jadi diklat tidak hanya membahas mengenai kompetensi akademik, kompetensi teknis, tetapi juga membahas kompetensi internal, kompetensi psikologis masing-masing SDM. Jadi masing-masing pegawai itu juga harus mempunyai kepribadian yang baik. Kepribadian itu nanti ada tolok ukurnya. Salah satunya, contohnya, apakah yang bersangkutan bisa bekerja sama? Ah, Itu menjadi indikator juga. Karena kalau kita sudah masuk di dunia kerja, kita tidak bisa bekerja secara individu. secara independen. Apalagi kita di bidang kehutanan misalkan, kita masuk hutan, kita nggak bisa Sendiri. sendiri gitu. Jadi kerjasama, teamwork itu dibutuhkan. Nah, dalam diklat itu nanti itu menjadi satu bagian penilaian. Apapun hasil diklat berkenaan dengan psikologi performa diri, bukan berarti yang bersangkutan tidak baik, ya kan? Bukan berarti gitu. Tetapi akan diketahui si A itu berada di posisi mana berkenaan dengan kerjasama. Kalau beliaunya kurang bekerja sama, maka diperlukan pembinaan lebih lanjut. Jadi diperlukan dukungan lebih lanjut untuk bisa lebih bekerja sama dengan yang lain. Jadi prinsip diklat atau apapun itu bukan berarti nanti menyisihkan orang-orang yang nilainya kurang. Tidak. Malah tujuannya untuk gimana nih letak kurangnya di mana dan bagaimana caranya nanti bisa ditingkatkan. Itulah di dunia. Itu ya. Tadi kan menyinggung terkait etika profesi kan Ya, ada oke. terkait integritas, Pak. Ya, Kalau integritas apa aja sih yang betul-betul diperlukan gitu Ya. dalam profesi yang ada di lingkup Kementerian Lingkungan Ya. dan ke oke. Sebetulnya dalam dunia kerja, jadi tidak hanya di KLHK ya, di dunia kerja manapun, kalau bagi saya ada dua hal yang menjadi perhatian penting. Yang pertama adalah kedisiplinan. Ya. Yang pertama adalah kedisiplinan. Yang kedua adalah ketaatan dengan peraturan. Jadi satu kedisiplinan, yang kedua adalah ketaatan terhadap peraturan. Sehingga kalau saya pribadi punya semboyan, jadikan peraturan sebagai jadikan peraturan sebagai kebiasaan. Jadikan peraturan sebagai kebiasaan. Jangan dibalik. Jangan jadikan kebiasaan sebagai peraturan. Jadi satu ya. Berkenaan dengan integritas, maka jadikan peraturan sebagai kebiasaan. Yang kedua adalah kedisiplinan. Salah satunya disiplin itu juga memuat bagaimana disiplin kita dalam menjalankan peraturan. Contoh nih, kita di bidang KLHK, hubungannya dengan lingkungan. Kita ambil contoh AMDAL misalkan. AMDAL itu adalah dokumen perencanaan dalam pengelolaan lingkungan. Ya. Jadi sebelum pelaku usaha melakukan kegiatan, maka dibuatlah AMDAL. Harapannya ketika perusahaan itu berjalan, aspek-aspek tentang pengelolaan lingkungan itu sudah bisa dikendalikan dengan AMDAL ini. Contoh,
perusahaan itu mau melakukan pembakaran, berarti yang berpeluang merusak lingkungan apa? Asap, ya kan? Karbon. Berarti itu kualitas udara. Pada saat nyusun AMDAL, perusahaan ini nggak tahu apakah nanti asapnya itu merusak lingkungan atau enggak. Itu tadi. Jadi pada saat bikin AMDAL, pelaku saya itu berimajinasi. Makanya di awal tadi orang harus pandai berimajinasi. Jadi dibuatlah dokumen pada saat nanti kegiatan berjalan, saya bakar, nanti ada kualitas udara yang berdampak. Nah, ketika AMDAL itu sudah disusun, maka pelaku usaha wajib membuat surat pernyataan. Surat pernyataan untuk melaksanakan apa yang ada di dalam AMDAL. Artinya surat pernyataan itu apa? Pertanggungjawaban. Kalau misalkan ada yang tidak dilaksanakan, berarti pelaku usaha dianggap melanggar. Oke? Oh iya. Oke ya. Oke. Jadi AMDAL itu suatu dokumen awal yang harus dilaksanakan karena ada surat pernyataan. Kalau tidak dilaksanakan, berarti melanggar. Hubungannya dengan integritas apa? Kita sebagai pengawas, nah ini sebagai pengawas nih, kita tahu nih bahwa pelaku usaha yang bersangkutan tidak melaksanakan apa yang ada di dalam. Integritas kita dipertaruhkan. Jadi kalau itu melanggar, maka kita harus berani menyatakan bahwa itu melanggar dan sesuai dengan peraturan ABCD dan apa yang ada di dalam AMDAL, maka Anda salah. Nah, di situ kita harus berani, integritas kita dipertaruhkan. Kita berani ngomong salah, atau apakah kita tidak berani ngomong salah karena ada hal yang lain, ya, misalkan imbalan. Ya. Jadi ya akan banyak sekali model-model imbalan yang ditawarkan gitu. Tapi prinsip kita begini, satu yang kita sampaikan, peraturan itu harus kita pegang. Kalau tadi di awal saya ngomong kalau kebiasaan itu kita jadikan peraturan, kalau kebiasaan kita menerima imbalan dari orang, maka peraturan itu tidak akan bisa tegak. Nah, disitulah pentingnya integritas sebagai ASN. Ya. ASN gajinya kecil. ASN gajinya kecil. Tetapi kalau kita taat pada peraturan, pahalanya lebih besar. Ya. Itu harus prinsip. Ya, itu harus prinsip. Karena menerima sedikit pertanggungjawabannya terlalu besar. Betul. Pertanggungjawabannya terlalu besar. Iya. Itu ya. Nah, saya berharap bahwa generasi muda sekarang itu berprinsip dua tadi. Jadi disiplin, yang kedua peraturan. Ya. Contoh sederhana saja. Disiplin itu pembelajarannya tidak harus di dunia kerja. Pembelajaran mulai dari awal. Ke kampus pakai helm. Kika pakai helm nggak, Kak? Oke. Nah, itu adalah kedisiplinan di tingkat awal. Yang nantinya prinsip itu akan tertanamkan jadi kebiasaan. Sehingga nanti kita merasa nggak enak ketika tidak melakukan kedisiplinan. Nah, itu bagi generasi muda saya mengharapkan itu dibentuk mulai dari sekarang. Baik Pak, jadi
Kalau soal tadi kita bahas integritas dan kepatuhan Ya. terkait peraturan, selama Bapak jalan gitu Ya. kerja di Kementerian Lingkungan Hidup, apakah pernah ada kasus di mana hal-hal ini tuh dilanggar gitu Pak? Ya. Di mana etika profesi ini tuh Oke. terapkan oleh Ya, pasti ada ya, pasti ada. Jadi salah satu contoh ini, saya tidak menyebut perusahaan apa gitu ya. Jadi kita pakai gambaran umum bahwa ada pelaku usaha yang menyimpang. Contoh, pelaku usaha itu harus menyediakan tempat pembuangan limbah LB3. Itu ada tuh, undang-undangnya ada tuh, peraturannya ada tuh, harus menyediakan tempat LB3. Luasannya berapa, teknis bangunannya seperti apa, itu ada. Nah, ada suatu perusahaan yang tidak membuat itu, tidak membuat bangunan itu. Pertanyaannya adalah, ketika ada limbah B3 oleh perusahaan dikemanakan? Kan gitu. Yang jadi pertanyaan besar. Jadi kalau kita punya tempat sampah, kalau kita punya sampah, maka otomatis akan ada di situ. Nah, kalau tempat sampah nggak ada, maka pertanyaan kita, sampahnya ditaruh di mana berarti? Oke? Nah, LB3 kenapa sih harus dibuat bangunan tersendiri? Karena sifatnya B3, beracun, dan berbahaya. berbahaya, dan itu mengganggu kesehatan orang, sehingga diperlukan tempat khusus, sehingga tidak dibuang sembarangan. Nah, perusahaan ini dia tidak punya itu ya. Secara aturan itu melanggar, tetapi sistem di KLHK begini, kita juga tidak bisa serta-merta langsung memberikan hukuman, sanksi nggak bisa gitu, karena disitulah fungsi kita melakukan pembinaan. Jadi perusahaan kita kasih pembinaan dulu ya, kita sampaikan bahwa Anda wajib mempunyai bangunan untuk penyimpanan limbah B3. Apakah Anda bisa memenuhi? Bisa. Berapa jangka waktunya? 1 bulan. Oke. 1 bulan kita lakukan pemeriksaan ulang. Oke ya. Begitu 1 bulan itu tidak ada reaksi, maka kita berikan Peringatan. bukan sanksi, peringatan. Ke-1, ke-2, ke-3. Kalau sudah ketiga, berarti tidak ada itikat baik untuk mengelola lingkungan. Maka kita boleh merekomendasikan kepada penegak hukum. Jadi KLHK punya satuan penegak hukum, Gakum. Jadi informasinya kita serahkan kepada Gakum, dan Gakum siap untuk menindak secara pidana. Dan yang bersangkutan bisa diajukan ke pengadilan. Jadi sistem kita adalah 1, antisipasi, yang kedua pembinaan. Ketika 2 sistem ini tidak berhasil, maka penegakan hukum yang ketiga. Gitu ya. Nah, jadi penegakan hukum juga akan sama. Jadi iming-iming itu banyak sekali. Karena orang kalau sudah dihadapkan pada pengadilan, maka tawaran apapun akan banyak. Tapi prinsip kerja kita di KLHK seperti itu. Peraturan yang kita jadikan kebiasaan. Ya, gitu. Integritas dan profesionalitas Ya. sebagai insan di KLHK. Ya. Mungkin yang dari yang lain kali ya, dari disiplinnya atau dari loyalitasnya. Ya. Kedisiplinan gitu ya. Kita bicaranya sistem gitu ya. Kita bicaranya sistem ya.
ketika suatu sistem itu dijalankan, sistem itu perlu dikontrol, ya enggak? Iya. Nah, hubungannya dengan disiplin. KLHK itu sudah membentuk contoh sederhana, sistem kehadiran. Ya, sistem kehadiran ya. Di KLHK sudah menggunakan aplikasi di mana tiap pegawai harus melakukan absensi di tempat dia berada, di tempat dia bekerja. Dan absensinya secara aplikasi. Aplikasi itu ada radius jarak yang bisa absen, gitu ya. Jadi misalkan hari ini saya seharusnya ngantor, Iya. gitu. Jadi saya bisanya absen itu di kantor. Kalau saya absen di luar kantor, itu tidak bisa. Gitu. Itu sistem disiplin. Risikonya apa? Ketika kita telat untuk absen, karena absennya by aplikasi, by phone, ketika kita telat, maka tunjangan kita dipotong otomatis, ya, otomatis. Nah, kemudian begini, ada yang merasa tidak bermasalah, kan ada. Oh, nggak apa-apa deh, tunjangan saya masih banyak kok. Ketika dipotong sekian persen, masih banyak kok tunjangan saya, gitu. Ada sistem baru yang diberlakukan. Setiap ASN yang tidak hadir diakumulasi sama dengan 10 hari kerja, maka yang bersangkutan bisa dipecat. Misalkan 10 hari kerja itu berarti misalkan ya, 10 hari kerja sama dengan 70 jam misalkan. Kalau hari ini saya telat 1 jam, besok telat 2 jam, sudah 3 jam. Jadi, oke, nggak apa-apa, nilai nominalnya dipotong. Tetapi peraturan yang kedua tadi, ada akumulasi jam. Yang suatu saat kalau dihitung-hitung sama dengan 70 jam, maka yang bersangkutan bisa di... Nah, sistem itu menjaga paling tidak kehadiran pegawai. Itu masalah disiplin. Ya. Kemudian disiplin itu mekanismenya berjenjang. Ya, dengan sistem yang sekarang, misalkan saya dan Mbak Sasa setara nih. Jabatan saya setara nih. Mbak Sasa tidak pernah masuk nih. Tetapi ada sistem yang dia bisa rubah. Sehingga dia seakan-akan masuk terus nih. Saya sebagai orang yang sejawatnya Mbak Sasa dan tahu, saya boleh memberikan penilaian terhadap Mbak Sasa. Waduh, penilaian sejawat berarti ya? Boleh. Saya bisa memberikan penilaian. Sehingga di dalam sistem itu, saya boleh memberikan bahwa Mbak Sasa sudah sering terlambat, bahkan sering tidak masuk. Nah, komen saya nanti akan ditangkap oleh atasan, sehingga nanti atasan yang akan memberikan penilaian lebih lanjut terhadap Mbak Sasa. Kalau memang yang bersangkutan sudah parah, bisa jadi nanti levelnya pusat yang akan melakukan penyelidikan terhadap Mbak Sasa, sehingga nanti diputuskan yang bersangkutan dikenakan sanksi apa, bentuknya apa, nah nanti bisa diberikan. Jadi sistem kontrolnya ada, jadi tidak semena-mena. Itu yang kedua ya, mekanisme kontrolnya. Yang ketiga ada lagi nih, kontrol itu bisa dilakukan dari luar sistem.
Kalau yang tadi kan dari dalam. dari dalam. Iya. Sistemnya sudah pakai aplikasi, ya, aplikasi yang terencana, kemudian baik teman sejawat yang boleh melakukan penilaian. Sekarang yang ketiga di luar sistem oleh KPK dan oleh Inspektorat sebagai lembaga independen. Oke. Jadi kalau KPK atau Inspektorat sebagai lembaga independen, formatnya lebih tinggi. Jadi tidak membahas Mbak Sasa itu masuk atau tidak, tetapi lebih ke atasan. Jadi gini, saya sudah lapor nih ke atasan saya, Mbak Sasa ini nggak disiplin kok Pak, tapi kan nggak ada tindakan. Iya. Ya, kalau kita melawan atasan nggak bisa. Nah, sistem dari luar tadi yang bisa. Jadi sistem dari luar nanti akan memberikan polling ke kita pegawai. Salah satu contohnya pertanyaannya adalah apakah pimpinan saudara sudah memberikan tindakan terhadap ketidakdisiplinan pegawai. Nah, sehingga dari situ kita bisa memberikan pendapat. Jadi kalau saya jawab tidak, nah nanti yang akan disidik itu atasan kita. Jadi sistemnya adalah seperti itu, untuk kedisiplinan. Dan sampai dengan hari ini KLHK alhamdulillah untuk kedisiplinan itu sudah menjadi lebih baik, ya. Kedisiplinan lingkup instansi tidak hanya tentang jam masuk. Kedisiplinan mencakup semua aspek. Kedisiplinan dalam pelaporan keuangan, kedisiplinan dalam capaian kinerja, gitu ya. Nah, wujud dari itu semua, KLHK itu menjadi pelaporannya adalah wajar tanpa pengecualian. Jadi kalau di instansi pemerintahan, WTP itu menjadi poin plusnya, gitu ya. Artinya kinerjanya secara keseluruhan itu berjalan wajar. Jadi indikatornya mengarah ke sana. Gitu. Jadi kalau soal loyalitas terhadap profesi ya Pak. Iya. Kalau tadi KLHK tuh pada disiplin semua kan. Jadi bagaimana KLHK sendiri mendukung pegawainya dalam mempertahankan loyalitas terhadap profesinya? Ya. Jadi begini. Bahasa sederhananya adalah ketika sudah disiplin, apa dampaknya, apa gitu ya, rewardnya apa gitu. Satu yang jelas tadi, ketika disiplin tunjangannya menjadi penuh. Itu hal yang paling dekat, yang pertama. Yang kedua, kedisiplinan itu menjadi indikator dalam penilaian pegawai yang bersangkutan. Jadi setiap tahun kita pegawai itu dinilai. Saya tiap tahun dinilai. Raport saya apa? Raport saya itu merah atau hitam. Jadi kalau di pemerintahan itu ada bagus, cukup, sangat bagus. Nah, raport kita itu di mana? Gitu ya. Nah, implikasinya kemana? Kalau misalkan kita mempunyai raport yang kurang bagus, jadi levelnya itu di bawahnya cukup, satu yang pasti kita tidak bisa kuliah lagi. Jadi kita tidak bisa mendapatkan beasiswa. Kita tidak bisa naik pangkat. Kita tidak bisa naik jabatan. Jadi salah satu rewardnya, kalau kita disiplin, maka kita bisa naik pangkat, kita bisa naik jabatan, kemudian kita bisa diajukan untuk menerima beasiswa kuliah S2,
atau kuliah S1. Nah, di situ rewardnya. Tapi yang pasti reward yang paling dekat adalah tunjangannya penuh. Karena itu terasa banget itu ya. Sebagai pegawai negeri tunjangan tuh kalau dipotong itu terasa banget. Ini nih Bang, tadi kan Ya. terkait tentang dampaknya. Ya. Kalau misalkan raportnya di bawah dari cukup, Ya. itu biasanya kan katanya ada seperti tindakan Ya, tidak bisa naik pangkat. betul. Apakah ada perubahan penilaian gitu? Oke. Misalkan kita Ya. memperbaiki tersebut Ya, dan untuk peningkatan jabatan itu masih bisa dilakukan. Ya. Permanen gitu. ya. Jadi ketika yang bersangkutan indikatornya adalah penilaiannya 2 tahun berturut-turut jelek. Jadi 2 tahun berturut-turut jelek. Jadi kalau yang bersangkutan itu mau memperbaiki dirinya sendiri, mau memperbaiki kompetensinya, mau memperbaiki kinerjanya, maka diberikan 2 tahun untuk dia bisa berubah. Gitu. Jadi kalau 2 tahun evaluasinya tahunan, 2 tahun berturut-turut dia bagus, maka dia bisa diajukan untuk naik pangkat atau naik jabatan. Itu. Nah, satu hal saya lupa tadi, hubungannya dengan integritas gitu ya. Kita di KLHK khususnya di bidang lingkungan yang hubungannya dengan perizinan lingkungan itu saat ini memegang kendali yang istilahnya cukup sensitif ya. Tadi saya katakan bahwa AMDAL itu adalah dokumen yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Oke ya. Nah, dokumen itu letaknya di mana? Di kita KLHK. Ya, dokumen itu di kita KLHK. Jadi kita punya tuh dokumen AMDAL, dokumen UKL UPL semua perusahaan se-Indonesia. Pertanyaannya satu. Kalau misalkan dokumen itu jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka itu bisa dinilai ekonomikan. Dalam ya. artian? Kenapa? Dalam artian? Dalam artian begini, kalau kita KLHK konteksnya adalah pembinaan. Oke ya, misalkan tadi pelaku usaha tadi tidak menjalankan. Jadi asapnya masih nilainya berada di atas baku mutu. Ya. Misalkan kandungan H2S-nya itu di atas baku mutu. Kalau kita KLHK, maka kita fasilitasi, kita bina dulu. Ini kenapa kok nilainya tinggi? Kira-kira apa yang susah nih? Gitu ya. Sistem kerjanya, alatnya, atau jangan-jangan teknik pengambilan sampel kualitas udara yang salah. Jadi kita cek dulu satu-satu. Oh, ternyata teknik ngambil sampel kualitas udara yang kurang benar. Maka kita sebagai negara harus hadir di situ. Maka bisa kita fasilitasi, bisa kita berikan bimbingan teknis, bisa kita berikan pembinaan. Oke Pak, kalau begitu besok kalau ngambil sampel udara itu harus begini caranya. Titiknya harus di sini sehingga sampelnya mewakili. Oke ya. Tapi sekarang kita balikkan. Kalau dokumen itu jatuh ke tangan orang lain, misalkanlah lembaga yang tidak bertanggung jawab, ya. Kemudian ini dijadikan sebagai alasan perusahaan tidak mampu mengelola lingkungan. Kemudian nanti atas dasar pidana atau apalah nanti bisa digunakan sebagai
pemerasan. Itu bisa, dan itu banyak terjadi gitu loh. Dan saya yakin pelaku usaha, perusahaan itu juga banyak yang berada di ambang ketakutan gitu. Sehingga ketika takut itu mereka akan memberikan dana apapun kepada orang-orang yang menteror gitu. Nah, maka di kita dokumen yang kita dapatkan itu tidak boleh kita sebarluaskan secara sembarangan. Jadi kuncinya di situ. Kalau kita sebarkan dengan dalih apapun, nah ini akan menjadi peluang untuk berkegiatan negatif tadi. Jadi dokumen apapun yang kita dapatkan itu kita simpan kerahasiaannya. Kita simpan kerahasiaannya. Dan kalaupun ada yang meminta, itu kita lakukan penelitian detail. Ini untuk tujuan apa? Bisa-bisa kita buat surat pernyataan dulu. Sehingga nanti kalau ada sesuatu hal di belakang, kita bisa melakukan tracing, kita bisa melakukan pelacakan nih. Kira-kira dari mana nih? Jebolnya dari mana nih? Nah, itu bagian yang sangat penting ya. Karena titik itu saja yang bocor, itu bisa amburadul gitu. Bisa amburadul gitu. Gitu. Ya. Jadi dari diskusi kita tadi, saya sebagai orang tua gitu ya. Sebagai orang tua dan sebagai orang yang sudah banyak pengalaman, paling tidak 2 kunci tadi itu harus dipegang oleh kawan-kawan sekalian, terutama generasi muda. 1 adalah disiplin, yang kedua adalah kebiasaan untuk mentaati peraturan. Karena peraturan itu pasti dibuat untuk menjadi lebih mudah dan lebih baik. Ya, 2 itu saja pesan saya. Gitu. Ya. Dan belajar yang giat, kemudian banyak-banyak menimba ilmu, menimba pengalaman. Nah, nanti siapa tahu nanti bisa bertemu di NIP-nya KLHK. Amin, amin. Oke teman-teman, sepertinya untuk sesi diskusi atau sharing session ini sudah kami lakukan dan mungkin dicukupkan juga ya Bapak ya dan teman-teman semua ya. Yang dimana tadi kami juga sudah mempunyai beberapa poin intinya, bahwasanya untuk etika profesi dari kepegawaian KLHK itu kita memiliki 2 poin penting tentang kompetensinya bagaimana dan integritas dari kepegawaian KLHK itu bagaimana. Yang seperti sudah dari Bapak Imam jelaskan, KLHK sendiri untuk kompetensi itu KLHK mempunyai suatu pendiklatan atau suatu pembelajaran terhadap kepegawaiannya, betul ya Bapak ya? Dan untuk kedisiplinannya sendiri, KLHK selalu menerapkan sistem kedisiplinan yang ketat, betul ya Pak ya? Dalam segi peraturan, tentang ketaatan peraturan tersebut, karena kan KLHK di sini itu sebagai pengawasan atau sebagai apa ya Pak ya? Pengawasan terhadap lingkungan gitu, lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi untuk poin kedisiplinan itu sangat diterapkan oleh KLHK sendiri. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 1 dalam etika profesi. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Imam juga dan teman-teman semua. Terima kasih untuk sharing sessionnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.